Cinta itu konflik, pasti ya. Jadi kenapa konflik? Kasusnya sama, berhadapan dengan orang lain, pasti yang terjadi saling mengobjekkan. Sudahlah, rumus-rumus cinta itu agung, tanpa pamrih, tanpa apa, tidak bisa. Begitu kamu ketemu dua individu, dua subjek, yang terjadi saling mengobjekkan. Menjadikan dia subjekmu dan dia objekmu, dan dia menjadikanmu objek bagi dirinya. Maka karakter dasarnya cinta itu konflik. Kita saling ingin membelenggu kemerdekaannya. Ciri pertama, jadi cinta itu konflik. Ciri yang kedua, cinta itu paradok. Jadi cinta itu paradok itu seolah-olah cinta itu memberikan kebebasan. Aku cinta padamu dan cintaku ini bukan belenggu. Tapi sebenarnya itu sudah membelenggu. Jadi ada sifat paradoknya. Ya kayak kamu, aku cinta padamu dan cinta tidak untuk memiliki. Tapi kalau dia dimiliki orang, ya kamu nangis. Iya kan? Jadi ya banyak paradok-paradoknya. Jadi serba tabrakan, seolah-olah wah tulus apa nih? Iya kan? Tulus dari mana? Wong di WA temenmu aja kamu cemburu. Jadi paradok, seolah-olah ingin membebaskan tapi jangan-jangan membelenggu. Cinta itu subjek ingin menjadikan yang dicintai sebagai objek. Jadi, dan demikian juga sebaliknya. Jadi cinta itu kamu pinginnya aktif, yang lain pasif. Kenapa kamu cinta? Kan ada alasannya. Mungkin dia cantik, mungkin dia menarik, mungkin dia... Alasan-alasan ini kan yang membuat dia jadi objek. Objek keinginanmu. Dia selalu dia versimu. Jadi dalam cinta yang terjadi apa? Saling mengobjekkan. Akhirnya apa dalam cinta itu? Subjeknya sama-sama hilang. Tidak ada subjek dalam cinta, masing-masing pihak adalah objek. Jadi pertarungan saling mengobjekkan, akhirnya dua-duanya kalah. Kalah dalam dunia paradoknya cinta. Jadi dua-duanya akhirnya apa? Sama-sama pasrah. Sama-sama aku hanya milikmu. Engkau juga bilang aku hanya milikmu. Sama-sama memasrahkan diri, ya bodoh-bodoh jadi objeknya. Menghilangkan individualitasnya. Jadi inginnya sama-sama merdeka, bebas, tapi akhirnya membelenggu. Makanya Sartre sama Simone de Beauvoir itu hidup bareng tapi saling membebaskan karena tidak mau terjebak dalam cinta yang utopis, cinta yang platonik. Ya kan? Cinta monyet yang pacarannya di kebun binatang. Nah, ya kan katanya disebut cinta monyet karena pacarannya di kebun binatang. Jadi kenapa sih orang pacaran itu sering gegeran, sering marah-marah? Karena cinta hakikatnya konflik. Kenapa cinta itu bikin gelisah? Karena cinta selalu saling mengobjekkan. Dalam cinta orang tidak bisa hidup jadi dirinya sendiri. Ya kan? Dia selalu ingin versi yang diinginkan oleh yang mencintai dia. Kenapa dia begitu? Khawatir kehilangan. Begitu pacarnya bilang, aku suka lo kalau kamu pakai baju merah, nanti beli baju merah terus.
Iya. Jadi padahal mungkin kamu ya tidak terlalu suka baju merah, tapi karena sudah dipuji baju merah, tiap hari pakai baju merah. Ya, nanti kalau dia bilang, aku bosen lihat kamu pakai baju merah, baru dibuang semua bajunya. Kamu tidak bebas. Kehilangan individualitas, identitas, kemandirianmu hilang. Jadi cinta adalah konflik, cinta adalah paradok, cinta adalah pengobjekan. Dan pada akhirnya cinta adalah hasilnya kita semua jadi objek. Oke. Dan itu kalimat selanjutnya. Jadi saya potong-potong. Cinta adalah tanda kegagalan seseorang untuk mempertahankan dirinya sebagai subjek. Oh, itu enak. Kamu yang jomblo kalau ditanya, kenapa kok belum punya pacar? Pakai Sartre. Ya. Iya, enggak apa-apa karena ingin mempertahankan saya sebagai subjek, enggak mau diobjekkan oleh orang lain. Saya tidak ingin gagal dalam mempertahankan subjekku. Wah, itu jadi enggak apa-apa. Justru yang sudah punya pacar itu kamu sekarang jadi objek. Jadi cinta adalah tanda kegagalan. Kalimatnya negatif ya. Cinta adalah konflik, cinta adalah paradok, cinta adalah tanda kegagalan. Tidak ada yang positif. Kenapa? Karena cinta dipandang membelenggu. Pada perkembangannya, cinta akan mentransformasikan dirinya sebagai entitas yang penuh dengan motif memiliki. Cinta selalu gandengannya harapan. Dan harapan puncaknya kan memiliki. Meskipun kamu bilang enggak, cinta tidak untuk memiliki. Tapi kalau bisa ya memiliki. Kalau tidak memiliki nanti kamu nyanyi lagu India. Ya kan? Jadi harus memiliki. Pada akhirnya begitu. Jadi setelah cinta ada harapan. Dan untuk mewujudkan harapan itu, dua-duanya akhirnya merelakan dirinya jadi objek. Selanjutnya cinta juga ternyata pengekangan kebebasan. Itu jelas sudah, tidak perlu diuraikan lagi. Cinta membuat kita terpenjara. Wong orang lain itu neraka kok sekarang orang lain dijadikan teman bersama. Berarti jatuh cinta itu sama dengan masuk neraka. Iya. Kalau versinya Sartre kan begitu kamu. Oke, jadi cinta adalah pengekangan kebebasan. Seseorang akan berharap dirinya untuk terus dicintai dan begitu pula pasangannya punya harapan serupa. Orang yang saling mencintai pada hakikatnya terpenjara. Hanya saja dia tidak merasa. Oke. Dan kalau bahasanya Sartre, akhirnya cinta itu nausi. Nausi itu bikin mual. Iya. Bikin muntah. Kenapa? Karena orang yang mencintai hakikatnya ingin memiliki dunia orang yang dicintai. Terjebak dalam dunia orang lain dan berada bagi orang lain, tidak bagi dirinya sendiri. Lanjutannya bad fit tadi. Kita eksis tapi tidak versi kita, tapi versinya orang lain. Dan terus begitu. Ini kalau bahasanya Sartre akhirnya cinta itu nausi, memuakkan. Orang yang melihat dunia sekeliling ini serba memuakkan. Kenapa? Orang tidak bisa bebas jadi dirinya sendiri. Terlalu banyak pagar, terlalu banyak aturan, terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak sopan santun. Nausi. Jadi orang tidak punya identitas sebagai dirinya sendiri. Di mana-mana bad faith. Termasuk yang menyebabkan nausi adalah fenomena yang namanya cinta.
Jadi ternyata bagi Sartre cinta itu bikin mual, bikin memuakkan. Kenapa orang tidak bisa jadi dirinya seutuhnya? Gara-gara cinta. Nah, ini versinya Sartre. Bahkan puncaknya cinta yang namanya hasrat seksual itu juga sangat memuakkan. Kenapa? Karena mereduksi orang lain hanya di level tubuh dan dagingnya. Yang katanya cinta-cinta mendalam itu ya puncaknya di situ pada akhirnya. Dan di puncak itu manusia direduksi hanya di level daging dan tubuhnya. Dan itu ternyata kalau dalam hasrat seksual kan kita melihat orang lain kan level daging dan tubuhnya. Dan itu ternyata tidak cuma untuk orang lain, kita sendiri juga turun level ke level daging dan tubuh. Jadi begitu masuk ke level seksual, kita sama-sama turun kasta. Kita masuk ke ranah tubuh dan daging. Dan orang ada di level itu. Dua-duanya terus lupa kodratnya untuk saling mengobjekkan tadi. Ya, ini lebih parah. Hasrat untuk menaklukkan pun hilang. Orang kehilangan subjektivitasnya, kehilangan individualitasnya, kehilangan kebebasannya. Sejak awal sudah hilang, nanti kalau nyampe titik ini, tidak cuma kehilangan diri, tapi turun kasta, turun level. Manusia hanya dilihat di level tubuh dan daging. Ya meskipun enak. Ya kan Sartre sama de Beauvoir juga gaya hidupnya kan begitu. Jadi manusia turun level. Jadi ternyata cinta itu ya kontradiksi, ya paradok, ya memuakkan, ya jadi serba tidak enak. Jadi kalau ingin nyari konsepnya cinta yang jelek-jelek bisa dari sini. Ternyata tidak semua konsep tentang cinta itu luar biasa, agung, baik. Ada juga yang mengkonsepkan tidak bagus, jelek.